Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saya mau minta satu hal dulu. Jawab jujur dalam hati, sudah benar-benar siap? Belum menghadapi aturan baru yang mulai ditegaskan menjelang akhir Februari ini? Karena yang akan kita bahas bukan kabar receh yang lewat lalu hilang. Ini menyangkut hak Bapak Ibu, menyangkut uang pensiun yang tiap bulan jadi penopang kebutuhan rumah, obat-obatan, listrik, belanja dapur, sampai urusan cucu. Dan yang paling penting, ini bisa menentukan apakah di tahun 2026 nanti pencairan gaji pensiun Bapak Ibu berjalan lancar atau justru tertahan gara-gara satu langkah kecil yang kelupaan. Jangan sampai ya, cuman karena prosedur verifikasi belum dilakukan, uang yang sudah menjadi hak malah tidak masuk rekening tepat waktu. Jadi tolong dengarkan pelan-pelan, simak baik-baik, jangan buru-buru menyimpulkan, dan jangan percaya potongan informasi yang setengah-setengah. Sekarang kita sedang mendekati tanggal 25 Februari. Di momen ini ada penegasan aturan penting soal otentikasi wajib untuk penerimaan gaji pensiunan, termasuk ketika ada kenaikan gaji atau penyesuaian manfaat di tahun 2026. Ini bukan sekadar imbauan santai, bukan formalitas yang bisa ditunda-tunda, ini wajib. Saya paham, sebagian Bapak Ibu mungkin sudah lelah mendengar kata wajib, apalagi kalau berkaitan dengan aplikasi, ponsel, dan teknologi. Tapi mohon dipahami, sistem pembayaran sekarang makin terintegrasi. Banyak proses yang dulunya manual, sekarang otomatis. Dan dalam sistem otomatis, satu langkah yang tidak terpenuhi bisa langsung membuat proses berhenti di tengah jalan. Intinya begini Bapak Ibu, pencairan gaji pensiun sekarang terkait langsung dengan verifikasi identitas. Tanpa otentikasi lewat aplikasi yang ditetapkan pengelola dana pensiun, sistem bisa saja tidak memproses pencairan. Perlu digarisbawahi, ini bukan berarti dananya tidak ada. Ini bukan berarti hak Bapak Ibu dibatalkan. Ini bukan berarti kenaikan gaji hangus. Bukan itu. Yang terjadi adalah sistem menahan proses karena prosedur verifikasi belum dipenuhi. Ibaratnya seperti pintu otomatis, kalau kuncinya tidak dipindai, pintunya tidak akan terbuka, seberapapun besar hak kita di dalamnya. Kenapa harus ada otentikasi biometrik? Banyak yang bertanya, kenapa sih sekarang dipersulit? Dulu aman-aman saja. Bapak, Ibu, teknologi ini dibuat bukan untuk mempersulit, tapi untuk melindungi. Dalam beberapa waktu terakhir, selalu ada saja celah yang dimanfaatkan oknum. Data disalahgunakan, ada klaim yang tidak sah, ada yang mencoba mengakali sistem, bahkan ada yang berani main menjadi orang lain supaya dana cair ke rekening tertentu. Kasus-kasus seperti ini merugikan penerima manfaat yang sah. Karena itu, verifikasi biometrik biasanya lewat pemindaian wajah dipakai untuk memastikan yang menerima dana benar-benar orang yang berhak. Ini bentuk pengendalian risiko. Tujuannya jelas, supaya hak Bapak Ibu aman, tidak dipakai orang lain, tidak diserobot, tidak jadi korban penyalahgunaan data. Nah, yang sering bikin bingung, jadwal otentikasi tidak sama untuk semua kategori. Ini penting sekali. Jangan sampai Bapak Ibu merasa sudah pernah otentikasi, padahal kategori Bapak Ibu mewajibkan verifikasi lebih sering. Ada kelompok yang harus otentikasi setiap bulan, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Jadi Bapak Ibu perlu tahu, termasuk kategori yang mana, karena kalau jadwalnya terlewat, sistem bisa menunda pencairan sampai otentikasi dilakukan kembali. Secara umum, ada kelompok penerima manfaat tertentu yang wajib verifikasi setiap bulan. Biasanya yang terkait tunjangan veteran, serta janda, duda, yatim piatu dari veteran. Lalu ada kategori janda, duda, atau yatim piatu dari PNS non-veteran, yang frekuensinya bisa setiap 2 bulan sekali. Ada juga pensiunan tertentu yang otentikasinya setiap 3 bulan sekali, misalnya yang tanpa tunjangan keluarga. Sekali lagi, saya tekankan, yang penting bukan hafal semua kategori, tapi Bapak Ibu sadar bahwa ada jadwal sesuai kategori masing-masing. Jangan menunda dengan alasan nanti saja, karena sistem tidak menunggu. Sistem bekerja sesuai data dan jadwal. Begitu lewat, ia tertahan. Sekarang saya juga mau bahas sisi praktisnya. Banyak masalah pencairan itu bukan karena negara tidak punya anggaran, bukan karena haknya dicabut, tapi karena data tidak rapi. Rekening sudah tidak aktif, nomor ponsel sudah ganti tapi tidak pernah diperbarui, nama di rekening beda ejaan dengan data pensiun, tanggal lahir tidak sinkron, alamat berubah tapi belum dilaporkan, status keluarga berubah tapi belum diperbarui. Hal-hal yang terlihat kecil ini dalam sistem digital justru jadi besar, karena sistem digital membaca data apa adanya, dia tidak bisa mengira-ngira maksud kita.
Kalau ada beda satu huruf saja, sistem bisa menganggap tidak cocok, dan kalau tidak cocok, proses berhenti. Karena itu saya minta, mulai dari sekarang, rapikan yang bisa dirapikan. Pastikan rekening bank masih aktif. Pastikan nama pada rekening sesuai dengan data penerima manfaat. Pastikan nomor HP yang terdaftar masih hidup, masih dipakai, dan bisa menerima pesan. Kalau email dipakai, pastikan masih bisa diakses. Kalau ada perubahan status, misalnya karena menikah, cerai, pasangan meninggal, pindah alamat, jangan ditunda urus pembaruannya. Banyak yang merasa repot mengurus administrasi, tapi percayalah, repot di awal jauh lebih ringan daripada panik di akhir saat uang seharusnya cair tapi ternyata tertahan. Lalu bagaimana cara autentikasi lewat aplikasi? Saya jelaskan pelan-pelan dengan cara yang mudah. Pertama, unduh dan install aplikasi resmi yang ditetapkan untuk verifikasi pensiunan. Pastikan yang diunduh benar-benar aplikasi resmi, bukan aplikasi tiruan. Kedua, masukkan nomor identitas yang diminta sesuai data yang benar. Jangan sampai salah ketik karena salah satu digit saja bisa membuat data tidak ditemukan. Ketiga, ikuti proses pemindaian wajah sesuai instruksi. Hadap kamera dengan pencahayaan cukup, jangan pakai topi, jangan pakai kacamata gelap, jangan menutup wajah. Keempat, bagi Bapak Ibu yang kesulitan memakai ponsel, proses autentikasi bisa dibantu melalui mitra bayar seperti bank penyalur atau kantor pos sesuai ketentuan layanan. Kelima, kalau ada kendala teknis, misalnya kamera tidak terbaca, aplikasi error, jaringan lemah, jangan panik. Datang langsung ke mitra bayar terdekat, bawa KTP dan kartu identitas pensiun, lalu petugas akan bantu verifikasi. Setelah data dinyatakan valid, barulah pencairan berjalan tanpa hambatan. Saya ulang lagi pesannya, karena ini sering dianggap sepele, menjelang 25 Februari dan memasuki periode yang sudah ditetapkan, pastikan Bapak Ibu sudah melakukan autentikasi sesuai kategori. Sistem sekarang otomatis dan terintegrasi. Belum autentikasi, proses tidak berjalan. Tujuannya bukan mempersulit, tapi melindungi hak Bapak Ibu agar aman dan tidak disalahgunakan. Nah, setelah urusan verifikasi ini, kita masuk ke kabar yang biasanya membuat hati hangat menjelang Ramadan, yaitu tentang THR. Tapi di bagian ini saya juga mau ingatkan, kabar besar itu sering jadi ladang hoax. Banyak yang sengaja membuat judul bombastis, memancing emosi, lalu ujungnya menipu atau membuat harapan palsu. Jadi kita harus tenang, kita harus cerdas, dan kita harus membedakan mana informasi resmi, mana rumor yang dibumbui. Ada informasi yang beredar bahwa pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk pembayaran THR tahun 2026. Angkanya disebut-sebut mencapai 55 triliun untuk aparatur negara, termasuk PNS, prajurit TNI, anggota Polri, hakim, PPPK, ASN pusat dan daerah, serta pensiunan. Kabar seperti ini memang terdengar melegakan, apalagi di tengah kebutuhan menjelang Ramadan dan Lebaran. Namun Bapak Ibu, saya ingin kita semua menahan diri. Jangan langsung mengunci hati pada angka dan tanggal kalau belum benar-benar jelas dari sumber resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena yang sering menyakitkan, itu bukan cuma dompet tapi batin, sudah berharap, sudah menyusun rencana belanja, sudah berniat bagi-bagi, ternyata jadwalnya bergeser atau informasinya tidak tepat. Kalau memang skemanya mengikuti pola yang selama ini terjadi, komponen THR untuk aparatur negara biasanya mengacu pada gaji pokok dan tunjangan tertentu sesuai ketentuan. Untuk pensiunan biasanya nilainya mengikuti uang pensiun bulanan yang diterima. Proses pencairan juga sering dilakukan bertahap mengikuti kelengkapan data. Data yang lengkap dan rekening yang aktif biasanya lebih cepat diproses. Data yang bermasalah menunggu perbaikan. Karena itu, pesan saya tetap sama. Sebelum berharap pada tanggal, pastikan hal-hal dasar beres dulu, data rapi, rekening aktif, identitas sesuai, dan jalur informasi yang dipantau adalah jalur resmi. Sekarang, kita masuk ke bagian yang juga sering bikin orang gelisah. Isu perubahan skema pensiun, dari sistem yang selama ini dikenal berbasis anggaran berjalan, menuju sistem yang disebut fully funded. Saya tahu, istilah ini terdengar berat, dan sering dipakai orang untuk menakut-nakuti, seolah besok lusa pensiun bulanan akan hilang, atau uang pensiun akan dicairkan sekaligus, atau pensiunan lama tidak dibayar lagi. Nah, di sini kita harus hati-hati. Banyak rumor yang sengaja dibesar-besarkan tanpa penjelasan utuh. Padahal kalau dijelaskan dengan sederhana, inti konsepnya sebenarnya soal sumber pembiayaan dan cara dana dikelola.
Secara sederhana, sistem lama yang selama ini dipahami banyak orang itu mirip bayar dari anggaran tahun berjalan. Artinya, pembayaran pensiun tiap bulan disiapkan lewat anggaran negara pada tahun itu. Selama mekanismenya berjalan, pensiunan menerima manfaat bulanan sesuai ketentuan. Tantangannya di sisi negara adalah jumlah penerima manfaat makin meningkat dari tahun ke tahun, sementara kemampuan anggaran punya batas. Dari situlah muncul wacana untuk membangun sistem yang lebih berkelanjutan, supaya dana pensiun punya sumber yang lebih terencana, tidak semata bergantung pada anggaran berjalan. Lalu apa itu fully funded? Ibaratnya begini, dana pensiun dibangun dari iuran yang dikumpulkan sejak seseorang masih aktif bekerja. Ada kontribusi dari pekerja, biasanya juga ada kontribusi dari pemberi kerja. Dana itu lalu dikelola agar berkembang dan cukup untuk membayar manfaat saat peserta pensiun. Jadi bukan sekadar nanti negara bayar, tapi ada tabungan sistematis yang dibangun dari masa kerja. Saya paham begitu dengar kata iuran, banyak langsung tegang, yang kebayang langsung potongan gaji. Takut penghasilan bersih turun, takut negara lepas tangan, tenang dulu. Dalam banyak skema, iuran itu dibagi antara pekerja dan pemberi kerja. Tujuannya bukan memindahkan beban sepenuhnya ke pegawai, tapi membangun dana yang kuat. Yang perlu Bapak Ibu pahami, perubahan sistem besar seperti ini, kalaupun terjadi, biasanya tidak langsung mematikan hak yang sudah berjalan. Umumnya ada aturan transisi, ada perlindungan untuk hak yang sudah melekat, ada tahap-tahap penerapan, misalnya dimulai untuk pegawai baru atau kelompok tertentu, sementara yang sudah pensiun tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi mereka. Jadi, jangan langsung percaya narasi yang menakut-nakuti bahwa pensiunan lama mendadak tidak dibayar. Kita harus menunggu aturan resmi dan membaca dengan jernih. Namun ada hal yang bisa kita lakukan tanpa menunggu apapun. Siap secara data dan siap secara informasi. Karena masalah paling sering di lapangan itu bukan sistemnya, tapi datanya. Dan di saat isu besar beredar, selalu ada oknum yang mengambil kesempatan. Mereka pintar memainkan emosi. Mereka tahu pensiunan sedang butuh, sedang khawatir, sedang menunggu THR, sedang berharap kenaikan, atau sedang bingung soal otentikasi. Mereka datang dengan gaya meyakinkan, mengaku petugas, mengaku punya jalur cepat, mengaku bisa bantu cairkan dana. Lalu ujungnya minta OTP, minta PIN, minta foto KTP, minta kode verifikasi, bahkan minta biaya administrasi, ditransfer. Bapak Ibu, ini saya minta tegas, instansi resmi tidak pernah meminta OTP, tidak pernah meminta PIN, tidak pernah meminta kode verifikasi, tidak pernah meminta Bapak Ibu transfer biaya untuk mempercepat pencairan. Kalau ada yang minta begitu, hampir pasti penipuan. Jangan diladeni, jangan takut, tolak, putus komunikasi. Kalau perlu, laporkan ke pihak berwenang atau minimal ke keluarga supaya tidak ada yang terjebak. Sekarang saya juga mau bahas sisi psikologisnya, karena ini sering terabaikan. Banyak pensiunan merasa, saya sudah kerja puluhan tahun, kenapa aturan berubah? Perasaan itu manusiawi. Ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa seperti tidak dihargai. Tapi kita perlu memisahkan dua hal. Penghargaan atas pengabdian dan desain sistem pembiayaan negara. Negara bisa saja merapikan desain pembiayaan untuk jangka panjang, tapi tetap punya kewajiban menghormati hak yang sudah melekat. Ketidaknyamanan biasanya muncul di awal dan bisa dikurangi kalau informasi jelas dan data rapi. Jadi jangan biarkan rumor menguasai pikiran. Jangan biarkan grup WhatsApp menentukan suasana hati kita. Kalau ada kabar besar, cek konteksnya. Siapa yang bicara, kapan, di mana, dalam acara apa, jangan langsung share hanya karena judulnya bikin jantung deg-degan. Kalau suatu saat ada kebijakan yang memungkinkan manfaat diterima dalam bentuk dana besar sekaligus, itu pun punya tantangan sendiri. Banyak orang tidak terbiasa mengelola uang besar. Ada yang habis cepat karena kebutuhan keluarga menumpuk, ada yang terlalu mudah membantu orang sampai lupa kebutuhan sendiri, ada yang tergoda investasi bodong yang menjanjikan untung besar, ada yang jadi korban penipuan berkedok penggandaan dana. Karena itu literasi keuangan itu penting. Kalau suatu hari Bapak Ibu menerima dana besar, jangan buru-buru ambil keputusan. Pisahkan kebutuhan pokok, sisihkan untuk kesehatan, siapkan dana darurat. Kalau mau investasi, pilih yang jelas, aman, sesuai kemampuan, dan jangan mudah percaya janji manis. Bapak, Ibu yang saya hormati, masa pensiun itu seharusnya masa tenang, masa menikmati hidup bersama keluarga, fokus ibadah, istirahat setelah puluhan tahun bekerja. Banyak dari kita dulu berangkat pagi pulang sore, menghadapi tugas, tekanan, kadang gaji pas-pasan tapi tetap bertahan karena niat pengabdian. Maka pantas kita dapat rasa aman, dan rasa aman itu bukan cuma soal nominal uang,
tapi juga soal kepastian, akses informasi yang jelas, pelayanan yang layak, serta perlindungan dari penipuan. Karena itu, saya ingin menitipkan beberapa pesan sederhana yang bisa Bapak Ibu pegang mulai hari ini. Jangan panik, jangan mudah percaya rumor, rapikan data dan dokumen. Pastikan rekening aktif. Jangan pernah memberikan OTP, PIN atau kode apapun kepada siapapun. Kalau kesulitan pakai aplikasi, minta bantuan anak atau cucu, tidak masalah. Lebih baik dibantu keluarga daripada percaya orang tidak dikenal. Dan kalau ada yang mengaku petugas lalu minta uang, tolak dan jauhi. Skenario yang paling masuk akal kalau ada perubahan kebijakan besar adalah perubahan bertahap disertai pembenahan administrasi dan data. Di fase pembenahan itu, justru peran Bapak Ibu sangat penting. Pastikan data pribadi benar. Kalau data benar, proses biasanya lancar. Kalau data bermasalah, sistem otomatis akan menghentikan proses sampai diperbaiki. Dan disitulah orang panik. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Bapak Ibu yang sudah sepuh, yang sulit berjalan, yang tinggal jauh dari kota, jangan merasa sendirian. Minta bantuan keluarga, saudara, atau perangkat setempat. Manfaatkan layanan resmi yang ada. Jangan menunda hanya karena merasa sudah tua. Justru karena sudah tua, hak itu harus lebih dijaga. Akhirnya saya tegaskan lagi inti dari semuanya. Menjelang periode ini, autentikasi dan kerapian data adalah kunci agar pencairan aman dan lancar. Untuk kabar-kabar besar seperti THR dan isu perubahan skema pensiun, kita boleh berharap, tapi jangan mengunci hati pada angka dan tanggal yang belum benar-benar kuat dari sumber resmi. Fokus pada langkah nyata yang bisa kita kontrol sekarang. Verifikasi identitas sesuai jadwal, pastikan rekening aktif, rapikan data, dan waspada terhadap oknum. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyimak sampai akhir dengan sabar. Semoga Allah memberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang lancar, dan ketenangan hati untuk Bapak Ibu semua. Semoga hak-hak Bapak Ibu terjaga, proses pencairan dimudahkan, dan Ramadan nanti terasa lebih tenang, lebih berkah, lebih nyaman bersama keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.